lagunya seperti apa sehingga sampai tercipta dan saat ini sudah di launching lagu Dewa Ruci. Kemudian Boomcraft mengawali yang membuat video klip. Mengawali untuk bikin video klip Dewa Video Ruci klipnya gitu. Dewa Ruci di atas kapal Dewa Ruci. Berbuatlah sesuatu, pasti kita akan menemukan. Kalau kita tidak mau berbuat, kapan lagi? Kita pasti tidak akan menemukan sesuatu. Itu kuncinya. Jadi ada kemauan. Kemauan dulu nih Mas yang Siwi kuat, ya. kemauan yang kuat. Kita contohkan film produk Korea. Itu begitu mendunia. Ya. Mendunia sekali, disenangi oleh generasi muda. Untuk itu kita harus mampu bersaing. Generasi muda ini harus kita bangun dengan caranya masing-masing. Jangan sampai kita raganya yang dibangun tapi jiwanya tidak dibangun. Tidak. Pasti kita akan tutup. Akhirnya ketemu lagi masih di podcast Boomcast Obrak-Abrik, tapi kali ini spesial edisi. Kenapa spesial? Karena seperti biasa Gracia di sini juga bakal ditemenin sama narasumber yang spesial juga. Tapi sebelum Gracia akan spill siapakah narasumber yang hari ini berkenan untuk hadir di sini dan suatu kebanggaan Gracia juga bisa bersama beliau nantinya kita ngobrol-ngobrol. Sebelumnya Gracia mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat Boomers yang kedua. Selain itu, Boomcraft juga hari ini kalau teman-teman ngikutin podcast kita dari episode pertama sampai yang kelima kemarin kita selalu ada di cafe. Tapi kali ini kita ada di kantor barunya Boomcraft juga. Selamat! Keren banget, semoga Boomcraft selalu sukses ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Gracia akan spill narasumber kita yang hari ini sudah berkenan untuk hadir. Gracia ucapkan selamat datang Bapak Siwi Sukmaji. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah baik. Jadi hari ini Gracia sudah bersama dengan penasihat dari Boomcraft Production yang mungkin dari teman-teman kayaknya belum mengenal beliau atau belum pernah ya untuk ketemu langsung atau juga lihat di YouTube channel kita. Tapi kali ini kita hadirkan spesial di sini, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama dengan Bapak Siwi yang sebelumnya beliau ini adalah Komandan Jenderal Akademi TNI di tahun 2017 sampai 2018. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Staf Angkatan Laut di tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan sekarang Pak Siwi bersibuk untuk menjadi penasihat dari Boomcraft Production. Betul Bapak Siwi ya? Alhamdulillah. Dan gimana Pak Siwi? Awal tahun ini masih terbilang awal tahun ya? 2022 di bulan Maret. Ini masih tanggal muda juga. Kesibukan Pak Siwi gimana awal tahun ini Pak? Atau mungkin ada yang dikerjain kemarin-kemarin? Baik Mbak Gracia, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa dan tentunya selamat ulang tahun untuk Boomcraft yang kedua. Luar biasa. Semoga Boomcraft semakin sukses. Amin. Semakin berkarya yang memberikan manfaat untuk masyarakat, tentunya untuk bangsa dan negara. Amin, amin. Kegiatan saya memang di bidang organisasi, tetapi saya diminta untuk sebagai pelindung atau penasihat di Boomcraft ini, karena ini merupakan suatu talenta yang sangat baik sekali bagi generasi muda, karena anak-anak di Boomcraft ini semuanya adalah anak muda. Betul. Sehingga saya tentunya juga harus berpikiran bernuansa sebagai pemuda lagi, walaupun saya jiwa sudah muda, langsungnya jiwa muda lagi. Ini yang mungkin membuat saya di tahun awal 2022 ini untuk memberikan karya-karya yang tentunya mungkin terbaik untuk Boomcraft nantinya. Luar biasa. Dan kalau kita sebut tadi ya, Gracia sebut kalau Pak Siwi ini memang background di belakang kalau kita kilas balik sebagai TNI Pak Siwi ya. Iya, betul. Sebagai abdi negara begitu. Tapi kalau udah masuk Boomcraft, udah nyemplung Boomcraft, kayaknya jiwa seninya itu udah keluar gitu Pak Siwi. Ini gimana Pak Siwi? Dulunya mungkin sebagai abdi negara dan kemudian sekarang ibaratnya bisa dibilang kayak pindah haluan ke dunia seni ya, karena Boomcraft ini seni sih sebenarnya. Itu
ada cerita nggak Pak Siwi? Sebetulnya seni itu dimiliki oleh semua orang ya. Betul. Jadi harus, karena seni itu kan rasa. Jadi semua orang tentunya harus memiliki rasa. Dan seni ini tentunya memiliki satu motivasi untuk berbuat yang terbaik untuk orang lain. Saya berkarya seni ini tentunya mulai dari SMA. Jadi dulu masih muda seperti adik-adik semuanya, mungkin seperti Mbak Gracia. Jadi masih senang musik, senang kita untuk lomba folk song, lomba seni tari, dan lain sebagainya. Bakat-bakat itu saya miliki karena senang. Awalnya senang dan saya menjiwai. Tetapi setelah militer, saya coba seni ini saya alihkan ke menulis. Menulis. Jadi karena seni ini saya coba menulis, karena tentunya kalau militer itu kaku dengan seni, sehingga ini terus saya pupuk dengan saya membuat karya-karya puisi, karya mungkin tulisan dan sebagainya. Walaupun mungkin akhir-akhir ini karya-karya yang dulu pernah saya tuangkan dalam tulisan, saya eksplor kembali setelah saya purna tugas. Oh begitu, jadi muncul lagi jiwa seninya Pak Siwi waktu muda itu sempat, berarti apa Pak Siwi? Sempat dibilang terpendam karena militer tadi berarti gitu ya? Saya kira bukan terpendam, tapi apa ya, karena kita lebih fokus ya, sebagai militer, sebagai abdi negara tentunya kita harus fokus. Apapun tugas kita, apapun karya yang kita lakukan, kita harus fokus. Karena saya selaku militer, selaku angkatan laut, tentunya saya harus fokus. Kalau tidak fokus kan nanti akan menjadi bias. Tapi dalam keseharian itu saya bangun atau saya isi sendiri seni itu. Karena apa? Seorang pemimpin ataupun orang harus memiliki jiwa seni. Perang pun punya namanya seni, bisnis pun harus ada seni. Seni ini harus dijiwai oleh setiap individu manusia apabila ingin memiliki satu keinginan. Karena dari seni itulah muncul pasti ide-ide karya-karya yang sangat positif sekali. Luar biasa, betul sih. Apalagi kita sebagai anak-anak muda yang masih... apalagi anak muda, gitu seperti Mbak Gracia, ya harus. Jadi teman-teman bukan di sini yang pastinya mereka punya ide-ide baru, begitu yang perlu dieksplor lagi, begitu Pak Siwi. Tapi memang apa Pak Siwi? Dulunya background dari mungkin orang tua Pak Siwi juga seorang senikah atau gimana? Kalau saya melihat secara kakek saya itu seorang seniman juga dan beliau seorang dalang. Dan saya punya mertua juga dalang. Nah, jadi semakin kental aja ternyata seni itu setelah saya lihat-lihat talentanya turun ke anak saya. Yang satu, nah dari situ saya lihat memang itu bakatnya seni. Ya saya selaku orang tua memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk mengisi, membina, bahkan mendidik. Padahal saya mungkin tidak begitu banyak berkecimpung di dunia perfilman, tetapi karena tanggung jawab saya, kewajiban saya selaku orang tua, tentunya saya harus support, bahkan untuk mendukung, bahkan untuk mempelajari bagaimana sih sebetulnya di bidang multimedia ini. Nah, dari situ saya terjun di dunia dalam arti ini, walaupun tugas-tugas lainnya tentunya masih saya laksanakan. Nah Pak Siwi, tadi sempat Gracia sebut bahwa Pak Siwi di sini adalah seorang penasihat dari Boomcraft Production begitu. Tapi Pak Siwi melihat gimana untuk membangun teman-teman di Boomcraft ini dengan sekarang kita udah ke dunia modern begitu Pak Siwi. Gimana gitu Pak? Saat ini kan eranya beda dengan di era saya. Jadi era saat ini adalah era yang teknologi, digital. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk menggeluti dunia itu.
supaya kita tidak tertinggal atau kita tidak bahkan diabaikan dengan lingkungan dunia. Nah, kita saat ini dalam artian saya selaku penasehat di Boomcraft, adik-adik saya juga saya himbau, ayo kita sama-sama. Saat ini dunia informasi, dunia digital. Kita saat ini membidangi seperti ini. Oleh sebab itu kita harus memiliki keinginan yang kuat, kemampuan, bahkan ilmu yang Anda miliki. Dalam artian adalah teknologi digital tadi. Lah kalau tidak, kita akan tertinggal. Nah, oleh sebab itulah motivasi saya selaku penasehat untuk mengajak adik-adik di Boomcraft ini untuk tidak tertinggal dengan zaman kekinian tadi. Jadi harus adaptif begitu ya Pak ya, mengikuti. Saya kira demikian yang perlu dimiliki oleh teman-teman Boomcraft. Apalagi ya kita tahu di teman-teman Boomcraft sendiri itu usianya masih muda banget. Kira-kira 19 tahun ada nggak sih di sini 19? Ada ya, 19-20 itu masih ya itu masih mereka akan eksplor ide-ide yang luar biasa dan karya-karya yang keren begitu. Nah, tantangan Bapak sendiri nih dengan apa ya kemarin-kemarin atau mungkin beberapa tahun yang lalu di dunia militer, kemudian sekarang masuk ke Boomcraft yang sangat bertolak belakang ya Pak Siwi ya. Nah itu apa tantangan Bapak di situ? Tantangan saya lihat ya, menurut saya secara pribadi, saya kira mungkin menurut adik-adik maupun mungkin menurut yang lainnya mungkin berbeda, tetapi menurut saya pandangan secara pribadi selaku penasihat adalah saat ini adalah era pemikiran atau gagasan yang bersifat buatan. Jadi kita harus bersaing dan melakukan hal-hal yang terkait dengan teknologi buatan tersebut yang mampu menggantikan pemikiran tersebut, harus kita ikut, harus kita memiliki dan bahkan itu kita gunakan agar kita tidak tertinggal dengan. Karena apa? Ini adalah konsumsi untuk publik, konsumsi untuk masyarakat. Senang enggak? Saat ini sudah artinya adalah gagasan-gagasan yang pemikiran oleh teknologi yang sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, Boomcraft harus mampu untuk bersaing, harus mampu menghadapi dunia teknologi tadi. Betul, bisa mengikuti begitu Pak Siwi. Betul sekali, betul sekali. Dengan karya-karya yang luar biasa yang kita udah bisa lihat, teman-teman juga di belakang kita itu udah beberapa karya Boomcraft yang udah rilis gitu, yang kalau misalnya teman-teman juga subscribe YouTube channel kita mulai dari awal itu kita udah ada film di situ, ada Monci Dena begitu ya, terus ada yang kemarin yang terbaru adalah Impian Anak Bahari. Ngomong-ngomong soal itu begitu ya, sebelum kita ngomongin soal karya film, di meja ini sudah ada beberapa buku yang ternyata juga karya-karya hebatnya Pak Siwi. Boleh tepuk tangan, keren banget. Karya seni pertama yang Pak Siwi ciptakan di Boomcraft Production ini bentuk apa Pak Siwi? Pertama yang saya kebetulan Boomcraft itu berdiri awal tahun 2020. Jadi saya mau menginjak purna tugas. Saya lihat ada 3 orang melakukan satu keinginan membuat video klip dan sebagainya. Saya mempunyai rasa tanggung jawab, keinginan mendidik dan sebagainya. Saya selaku Angkatan Laut dan saya punya satu cita-cita legendaris, yaitu kapalnya Angkatan Laut namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Saya ingin membuat suatu lagu tentang Dewa Ruci. Saya terinspirasi oleh lagu Esmeralda, yaitu Angkatan Laut negara-negara di Amerika Latin membuat lagu tentang itu. Merupakan satu kebanggaan, motivasi bagi para kadet, para taruna pada saat berlayar lagu itu dilakukan. Karena saya berpikir Dewa Ruci harus punya satu ikon, yaitu lagu. Boomcraft dalam arti membuat video klip. Saya ciptakan lagu Dewa Ruci.
Oke. Liriknya bersama-sama dengan beberapa teman-teman di band, L5 Band, kemudian teman-teman yang lainnya. Berkali-kali kita buat lagunya seperti apa, sehingga sampai tercipta dan saat ini sudah di launching lagu Dewa Ruci. Kemudian Boomcraft mengawali yang membuat video klip. Mengawali untuk bikin video klip Dewa Video Ruci klipnya gitu. Dewa Ruci di atas kapal Dewa Ruci. Wow, keren banget sih itu. Karena itu kapal legend Pak Siwi ya. Itu kapal legendarisnya Bener. dan kebanggaannya Angkatan Laut, bahkan kebanggaannya bangsa Indonesia. Iya, Karena bener. kapal itu sudah berkali-kali berkeliling dunia. Jadi saya buat lagu Dewa Ruci sebagai awal, mudah-mudahan generasi muda seterusnya, adik-adik saya atau mungkin para perwira nantinya bisa menciptakan lagu ini sebagai kebanggaan. Dan lagu itu saat ini ya menjadi satu kebanggaan baik untuk Boomcraft dan baik untuk mungkin masyarakat yang lain yang mendengar bahwa lagu itu adalah selain memiliki satu syair-syairnya memakna arti bagaimana sih sebetulnya Dewa Ruci. Betul. Saya tuangkan dalam syair, kemudian dilakukan oleh L5 Band. Itu pertama kali Boomcraft dalam berkarya membuat video klip. Video klip Iya. langsung di atas kapal Dewa Ruci. Iya, betul. Kapal ikonik Indonesia juga sih ya Iya, Pak Siwi betul, ya. betul. Selain untuk ikon TNI AL itu juga ikon dari Indonesia sendiri begitu. Iya, Nah, betul. selain dari lagu begitu, tadi saya sempat baca-baca juga ada karya Pak Siwi yang selain lagu itu juga dituangkan di buku, Iya. kemudian juga di film, betul ya Pak Betul, Siwi ya? betul, betul, ya. Yang hari ini juga, nah ini nih bukunya, bener ya Pak Siwi ya? Ekoprint dan Filosofi Daun. Betul. Nah ini menarik Pak Siwi, ini buku yang berisi tentang apa dan seperti apa cerita di dalam buku ini? Jadi buku ini saya tulis bersama istri saya. Ini nih. Ya, buku ini saya tulis bersama istri saya. Kemudian istri saya beri label karena istri saya mempunyai background kimia. Kemudian mereka mempelajari tentang teknik ekoprint. Kemudian membuat karya-karya ekoprint. Oke. Dan dengan teman-teman yang lainnya, mereka membuat satu produk ekoprint dan diberi brand mark Oh. yang namanya Moncidena. Sebenarnya itu nama Moncidena. dari beberapa teman, Oh, dari singkatan begitu beberapa Pak Siwi ya? ibu-ibu. Oke. Jadi nama Monnya itu Moni, Ci. Ibu C-nya Ibu Ciko, D-nya adalah Ibu Dewi, N-nya adalah Ibu Erna. Jadi digabung menjadi Moncidena. Moncidena. Itu pertama kali nama, tetapi saya berpikir kembali lagi seni tadi. Ya. Saya melihat dari seni tadi, ini Moncidena ini mau diapakan? Oke. Sehingga saya cari dari bahasa Latin, sehingga saya rubah. Moncidena-nya saya buat AE, yang artinya kebijaksanaan Oke. dalam bahasa Latinnya. Kemudian saya buat suatu buku, dan buku ini saya pakai juga dalam bahasa Inggris. Saya pakai untuk souvenir ke teman-teman yang dari orang luar. Dari orang luar negeri saya kasihkan. Kemudian saya buat lagu, karena seni tadi. Jadi saya buat lagu Moncidena. Moncidena. Jadi saya menghargai ibu-ibu karyanya agar Moncidena ini menjadi satu ikon yang baik dari aspek seni, dari lihat seni menjadi satu lagu. Kemudian saya pikir lagi dari aspek seni apa? Boomcraft mungkin di bidang pembuatan film, saya buat film Moncidena. Nah ini judulnya. Ini sudah tayang dan sudah mungkin bisa dilihat di YouTube terkait dengan Moncidena. Saya buat buku, saya buat lagu, saya buat karya seni dengan teman-teman Boomcraft, dengan teman-teman yang lainnya membuat jadi sebuah
film Film. yang berjudul Moncidena. Moncidena. Film Ya. pertama kali dari Boom Craft. Pertama, saya kira itu film yang kedua. Oh, film yang kedua. Film kedua. Yang pertama adalah The Sunshine City. The Sunshine City. Oh, Ya, ini ya. itu yang pertama kali Boom Craft buat. Nah, ini apa ini Pak Siwi? The Sunshine City. Mungkin boleh Jadi sedikit spill. saya berpikir waktu itu terinspirasi terkait dengan kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo Iya. di Pulau Komodo. Yaitu Pulau Komodo adalah pulau destinasi wisata yang diangkat dalam konteks global, mendunia. Setelah itu beliau berkunjung ke Kota Banyuwangi kalau tidak salah. Sehingga saya berpikir dari aspek seni tadi, ada apa Kota Banyuwangi menurut saya? Oke. Sehingga saya mempelajari sejarah Kota Banyuwangi. Saya mencari referensi tentang Kota Banyuwangi. Saya membuka informasi destinasi wisata apa yang ada di Banyuwangi. Saya lihat dari sisi kondisi sosial, saya lihat Bali apabila itu meluap destinasi wisatanya, larinya kemana? Kalau nggak ke Lombok, pasti ke Banyuwangi. Oleh sebab itu, saya terinspirasi terkait pertama kali saya lihat adalah kenapa kita Indonesia itu negara di Katulistiwa yang tiap hari melihat matahari. Dan mulai dari ujung timur Papua sampai di Aceh tiap hari pasti kita melihat matahari terbit dan bener. terbenam. Saya buat aja kota mentari pagi. Kota Jadi Mentari Pagi. Banyuwangi saya ilustrasikan menjadi kota mentari pagi atau The Sunshine City. The Sunshine. Sehingga itu saya buat syair lagu dalam bahasa Inggris, kemudian lagu dalam bahasa Banyuwangi. Banyuwangi. Saya buat lagu dalam bentuk pop dan jazz, dan saya buat lagu tentang keroncong, karena itu ikonnya Indonesia. Sehingga 4 lagu itu kita susun dalam sebuah cerita menjadi film musikal. Itu pertama kali Film Boom Craft musikal. membuat film, yaitu film musikal tentang The Sunshine City. The Sunshine City. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Boom Craft. Berarti Moncidena itu adalah film yang kedua ya, Film Pak Siwi kedua ya? dari Boom Craft. Wah, dan film pertamanya adalah The Sunshine Ya, City yang betul. ternyata lagunya itu ada di aransemen 4 ya Pak Siwi ya? Ya, dia dalam bahasa Inggris, lagu bahasa Osing, bahasa Indonesia dalam pop, dan dalam genrenya keroncong. Dalam 4 lagu dalam 1 liriknya. Sang. Luar biasa. Ya. Itu nggak pusing Pak Siwi? Nah, saya dengan Bikin, teman-teman, oke. dengan teman-teman Pasti Elima ya. Band, dengan teman-teman Mas Yanto dan lain sebagainya yang aransemen menjadi satu. Tapi ide awalnya adalah saya bagaimana membuat suatu lirik menjadi lagu dan menjadi sebuah film yang kembali lagi bahwa media penyampai pesan dan media yang saat ini digemari oleh generasi muda adalah film. Film, Oleh betul sebab sekali. itulah apa yang saya buat ini ya harus difilmkan supaya bisa diterima oleh generasi muda. Saya harus berpikiran bagaimana generasi muda menyenangi, menjiwai budayanya, seni negeri kita sendiri, dan karya-karya yang ada di negeri kita sendiri. Betul, luar biasa sekali. Luar biasa dari Boom Craft Production. Di setiap film dan karya-karya Boom Craft itu selalu ada pesan gitu Pak Siwi yang disampaikan. Kalau dari Sunshine City dengan Kota Banyuwangi yang luar biasa indah begitu ya, dan Moncidena sendiri adalah ekoprint yang asli dari Indonesia juga gitu ya, karya-karya dari kalau bisa dibilang woman entrepreneur begitu ya Pak Siwi ya, karena bisa. beliau bersahabat 4 orang begitu, terus kemudian menciptakan sebuah produk yang bisa dipakai juga sebagai kebanggaan kita sebagai warga Indonesia begitu. Wah, keren banget. Dan ngomong-ngomong, apa yang melatar belakangi Pak Siwi untuk bisa membuat karya-karya yang luar biasa seperti itu Pak Siwi? Semuanya terpulang pada hati kita ya. Hati kita ada kemauan tadi, kemauan seni tadi. Segala sesuatu kalau ada kemauan seni, kemudian kreatif, ya kan? Kreatif, pasti kita akan diberikan sesuatu yang baik. Berbuatlah sesuatu, pasti kita akan menemukan. Kalau kita tidak mau berbuat, kapan lagi? Kita pasti tidak akan menemukan sesuatu. Itu kuncinya. Jadi ada kemauan. Kemauan dulu nih Pak Siwi ya. Kemauan yang kuat.
dan kita harus memiliki kemampuan tadi. Ada kemauan nggak punya kemampuan, ya juga sulit. Iya. Ada kemauan, kemampuan, keberanian. Keberanian untuk menulis, keberanian untuk menyampaikan. Seperti Mbak Gracia, keberanian untuk menyampaikan, berbicara, itu keberanian. Keberanian. Jadi kemampuan ini yang harus diasah. Diasah. Nah, ya, itulah yang mungkin untuk generasi Boom Craft dengan apa yang karya-karyanya ini yang harus mungkin dimiliki dan diasah supaya kita mampu memberikan karya-karya yang terbaik tadi, Mbak. Luar biasa. Harus ada kemauan dulu Pak Siwi ya. Harus punya kemauan yang Tuh kuat. yang memang, karena kan biasanya kita sebagai generasi muda, apalagi yang mungkin juga belum terlalu explore gitu, kadang-kadang Ya. kita masih ada rasa untuk males, menunda begitu. Ya, pasti, Terus kemudian itu pasti. gagal untuk takut untuk nyoba karena udah pernah gagal kayak gitu-gitu Ya, loh Pak. ya. Jadi apa ya, masih perlu untuk belajar, explore apa yang kita senangi dan kita pendam di dalam diri kita begitu Pak Siwi. Pasti di setiap orang tuh pasti ada skill Semua mereka orang, begitu ya. semua orang pasti diberikan kemampuan atau talent. Benar. Siapa yang mau mengeksplor talent kita, cuma kita nggak bisa mengeksplor kemampuan. Begitu, itulah. Nah, pasti manusia itu punya, ada yang nyanyi, ada yang mungkin di bidang menari, ada yang mungkin MC seperti ini, ada yang mungkin olahraga, pasti punya. Tinggal kita mengeksplornya di mana kemampuan kita yang harus kita asah tadi. Betul. Jadi kalau kita tidak mampu memiliki atau mengetahui kemampuan, ya tentunya kita kesulitan dalam menghadapi dalam arti tantangan yang kita hadapi saat ini. Luar biasa. Jadi selain ada kemauan, ada kemampuan, keberanian Iya, begitu Pak Siwi. Pak, Jadi ya. kita sebagai generasi muda tuh kayak jangan males-males gitu ya. Kita harus explore diri kita tuh ada apanya ternyata gitu. Jangan-jangan di situ ada skill yang kurang kita eksplor kan jadinya sayang gitu Pak Siwi. Betul Jadi sekali, memang harus dieksplor. Nah, untuk karya atau berupa buku-buku yang sudah Bapak ciptakan ini, kemarin-kemarin saya rasa ini adalah sebuah bentuk souvenir yang tadi Pak Siwi sempat bilang begitu ya, ya. itu dihadiahkan untuk teman-teman. Kenapa tidak diperjualbelikan begitu Pak Siwi? Karena saya sempat baca-baca, ada yang udah pernah saya buka itu, luar biasa isinya Pak gitu. Kenapa tidak diperjualbelikan yang bisa dikonsumsi untuk publik, untuk masyarakat mungkin? Jadi kembali lagi saya berpikir pada dalam arti memaknai seni tadi. Saya diberikan entah bentuknya orang melihat ini apakah kemampuan saya, apakah ini satu kebahagiaan atau kelebihan lah namanya. Kalau ini saya kelebihan ini, ilmu yang saya miliki ini saya bentukkan, saya jual dan sebagainya, mungkin bagi pribadi saya pribadi menilai ini akan saya berikan. Supaya kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain dalam bentuk tulisan, mungkin dibaca atau mungkin ilmu itu akan bertambah. Betul. Tapi kalau kita ini memberikan uang kepada orang lain, berkurang apa yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu makna saya memberikan ajaran kepada adik-adik karena saya selaku pembina di Boom Craft, berikan segala sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, bentuknya apa saja. Saya memberikan gambaran ini, menulis ini saya berikan kepada siapapun yang berkenan, tapi biasanya pada teman-teman, keluarga saya, atau mungkin sahabat, atau mungkin yang dalam arti ke Boom Craft sendiri. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi memang tidak tidak diperjualbelikan dengan tidak saya jual. dengan maksud yang mulia sekali begitu Pak Siwi. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang nonton kemudian pingin begitu untuk dapetin buku, bisa hubungi Boom Craft ya. Bisa ada di kontak di bawah ini gitu. Karena karya-karya Pak Siwi luar biasa, sangat menginspirasi sekali, dan setiap buku yang Pak Siwi tulis itu adalah cerita in real life Bapak ya. Ada yang dalam arti true story, ada sejarah perjalanan hidup saya, perjalanan karier saya, perjalanan bagaimana meniti kehidupan, atau mungkin cerita yang fiksi.
yang sebetulnya itu ada nilai-nilai, setelah kita baca ada makna pesan yang terkandung yang perlu kita pelajari atau kita ketahui. Nah ini kadang-kadang saya tulis kembali. Wah, based on true story. Jadi dari buku-buku yang sudah Pak Si buat begitu ya, di situ ya ada beberapa buku yang memang dari cerita asli kehidupan yang pernah Pak Si alami begitu. Salah satunya juga Ekoprint ini juga true story ya, true story begitu yang ya. dilakukan oleh istri saya maupun ibu-ibu, sahabat-sahabat istri saya dalam membuat karya-karya itu. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal film begitu Pak Siwi, tadi kan Muncidena dan Ekoprint ini kan sudah dibikin web series atau film yang bisa dinikmati teman-teman di rumah, teman-teman di luar sana. Nah, menurut Bapak mengenai dunia perfilman saat ini yang di dunia digital dan juga modern ini, gimana perkembangan dunia film ini menurut Pak Siwi? Perkembangan dunia film, mohon maaf bukan saya sebagai pengamat, tetapi ya karena saya mau tidak mau terjun di bidang juga ini, betul. Dan saya harus melihat, saya harus mendengar, dan saya harus banyak belajar bahwa saat ini perfilman adalah salah satu yang diminati oleh generasi. Betul. Generasi muda. Saat ini adalah bentuk film, bentuk musik, bentuk seperti pertemuan di kafe. Nah, ini adalah salah satu momen yang sangat bagus. Karena apa? Kita contohkan film produk Korea. Itu begitu mendunia. Mendunia sekali, disenangi oleh generasi muda. Oleh sebab itu, saya berpikir seperti itu. Ini harus. Untuk itu kita harus mampu bersaing. Kita harus mampu memberikan yang lebih terbaik. Ide-ide karya yang lebih ibaratnya memiliki satu value begitu Pak. Ya kekinian lah. Era kekinian. Dan teknologi jangan ditinggalkan. Betul. Jadi teknologi salah satu yang membuat kita, film ini maju, film ini bagus. Jadi era teknologi digital ini jangan ditinggalkan dalam perfilman. Jadi kalau kita masih konvensional mungkin seperti ini ya mungkin ya biasa-biasa saja. Karena memang ya kita mau tidak mau memang harus adaptif dengan teknologi yang sekarang ini sudah mendunia begitu Pak Siwi. Apalagi kita juga terjun di dunia seni, karya film begitu kan. Jadi memang harus jalan beriringan begitu dengan teknologi begitu kan. Tapi pandangan Bapak terhadap dunia film ini apa Pak Siwi? Harapan-harapan mungkin karena kan kita juga apa ya sekarang fokusnya adalah film gitu kan di Boomcraft. Harapan Pak Siwi sendiri? Harapan kita kembali lagi kita harus khususnya pada Boomcraft pada adik kita, kita harus mengisi, kita harus mau belajar, kita harus banyak untuk menimba pengalaman-pengalaman, bahkan kita harus melihat bagaimana dunia perfilman saat ini, dan kita harus memiliki yaitu nilai, yaitu daya saing, dan kita memiliki kompetitif, dan kita memiliki teknologi yang harus kita gunakan agar film-film yang dibuat, film karya-karya ini yang betul-betul kita melihat apa tren yang kita baca. Betul. Tren yang terjadi saat ini apa kira-kira? Nah, tren itulah yang harus, karena film adalah salah satu pesan. Nah, pesan itulah bisa diterima oleh penonton publik enggak? Kalau tidak, ya tentunya film itu akan ya biasa-biasa. Oleh sebab itu, kita dalam membuat film ini, talent yang paling tepat, paling bagus adalah kemampuan dalam membaca publik lingkungan apa yang diinginkan. Betul. Saya kira itulah yang dibutuhkan, kreativitas tadi. Nah, kreativitas yang dibutuhkan oleh para
generasi muda, khususnya adik-adik yang ada di Bumcraft. Lebih mudahnya adalah kita harus melihat apa yang lagi viral sekarang gitu ya, di TikTok, di Instagram begitu. Kemudian pokoknya di dunia sosmed atau sosial media yang mungkin apa sih yang lagi digandrungi anak muda sekarang begitu. Ya tentunya dalam artian yang positif. Dalam artian yang artinya positif. Membangun generasi yang berkarakter. Betul. Dan memiliki satu jiwa manfaat kekinian yang membangun moral sebagai bangsa dan berbudaya tadi. Itu yang penting sekali. Itu yang harus tetap dipegang yang teguh harus tetap gitu ya, dimiliki oleh generasi muda tentunya. Luar biasa, keren banget. Tapi ngomong-ngomong soal kita udah sampai banyak bercerita begitu Pak Siwi, ngomongin soal film, buku yang Pak Siwi sudah bikin. Apakah ada karya yang akan di-launching yang mungkin masih coming soon gitu? Kita mau di-spoiler dikit. Apa yang mau di-launching Pak Siwi untuk di waktu dekat inilah? Ya, saya masih tetap menulis. Saat ini ada satu produk karya novel maupun karya buku, yaitu satu buku yang saat ini sedang mungkin proses cetak. Yaitu saya buat ini pesan juga untuk adik-adik saya, anak-anak saya, untuk generasi muda. Saya beri judul Mereka Pembawa Kunci Pembuka Pintu Surga. Mereka pembawa kunci pembuka pintu surga. Ini saya tulis buku itu. Oh, itu Pak Siwi sendiri yang langsung tulis? Saya tulis sendiri dengan saya tik siang malam berhari-hari. Mudah-mudahan buku ini sebagai satu nasihat kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya yang di Bumcraft, ataupun mungkin pada generasi muda, supaya dengan gencarnya teknologi, dengan gencarnya budaya, dengan gencarnya peradaban, serta kondisi sosial, dengan membaca buku itu tentunya kita masih memiliki satu jati diri dan jiwa sebagai anak bangsa. Yang kedua, saya buat juga novel tentang cerita juga, nasihat juga, atau yang bersedikit religi, yaitu membaca alam bertasbih. Membaca alam bertasbih. Itu saya buat satu novel, mungkin nanti silakan, mungkin mudah-mudahan dalam waktu sebulan lagi mungkin selesai. Dan saya buat satu naskah cerita. Untuk film. Oh, ini film. Tapi silakan nanti adik-adik di Bumcraft, dan mungkin sudah kita ini apakah naskah film itu bisa untuk diproses atau mungkin difilmkan dengan film judulnya mungkin Dilah. Dilah Pak Siwi ya? Itu sebuah nama atau? Itu adalah satu nama. Dilah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu artinya adalah lampu dari minyak. Dari minyak. Ya, jadi kalau zaman dahulu sebelum ada listrik. Sebelum ada ini, orang-orang zaman dulu menyalakan suatu lampu dan semuanya itu pakai minyak tanah atau minyak kelapa. Nah, itulah nama bahasa Indonesia itu adalah Dilah. Itu adalah satu filosofi makna kehidupan. Jadi saya buat satu cerita, silakan mungkin tim Bumcraft dengan apakah karena itu bagian daripada dengan tim lainnya saya susun, saya buat, apakah naskah itu layak untuk ditayangkan atau layak untuk ya silakan, atau mungkin Mbak Gracia yang jadi pemerannya, silakan. Boleh banget. Jadi ada beberapa karya Bumcraft yang sekarang masih coming soon, yang mungkin masih mudah-mudahan akan dirilis dalam waktu dekat ini begitu Pak Siwi ya. Dan terakhir nih Pak Siwi, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman Bumcraft, teman-teman di luar sana, para generasi muda yang bergerak di bidang yang sama seperti kita begitu. Apa ada pesan yang Pak Siwi ingin sampaikan mungkin? Jadi pesan saya secara pribadi dalam pertemuan pagi ini untuk para generasi muda khususnya, kita telah ditinggalkan satu negeri oleh pendahulu kita. Betul. Dalam pesan negeri kita adalah negeri
kita diberi untuk menjaga. Beliau-beliau pendahulu kita telah meninggalkan satu negeri yang kaya raya, negeri yang makmur. Beliau berpesan bahwa saya dalam memimpin ini, saya mudah untuk menghadapi musuh. Tetapi kalian-kalian nanti akan menghadapi musuh dari kalian sendiri, bangsa kalian sendiri. Iya. Itu pesan-pesan yang mungkin harus kita perhatikan. Yang berikutnya adalah jangan sampai kita dalam arti adalah membangun tadi, kita membangun jiwa. Jadi bangunlah jiwanya, bangunnya raganya. Nah, membangun jiwa inilah mengapa saya menulis, mengapa saya membuat film, mengapa saya membuat suatu karya-karya tadi yang mungkin sudah awal disebutkan Mbak Gracia. Saya terinspirasi dengan judul lagu Indonesia Raya, Bangunlah Jiwanya. Jadi saya diberikan satu sifatnya apakah itu kemampuan atau kelebihan ataukah ilmu dan sebagainya, semampu saya untuk menuangkan bagaimana saya membangun jiwa tadi. Jadi jiwa-jiwa generasi muda ini harus kita bangun dengan caranya masing-masing. Dengan caranya, jangan sampai kita raganya yang dibangun tapi jiwanya tidak dibangun. Tidak. Pasti kita akan tumbuh. Betul sekali. Terakhir dari saya, berbuatlah yang bermanfaat untuk lingkungan. Luar biasa, pesan yang sangat edukatif untuk teman-teman semuanya, apalagi kita yang masih muda begitu ya, yang jiwanya masih muda begitu ya, pastinya raganya juga masih kuat. Jadi buat teman-teman jangan sampai lelah dan putus asa untuk mengeksplor jati diri kita seperti apa begitu ya. Yang pastinya harus ada kemauan, harus ada kemampuan dan harus ada keberanian begitu. Terima kasih Pak Sukma Aji sudah berkenan hadir. Pemirsa, terima kasih Mbak Gracia. Terima kasih kepada seluruh tim Boomcraft, semoga sukses dalam berkarya ke depan. Amin. Jangan lupa tungguin karya-karya Boomcraft Production ya, karena masih ada segudang karya yang kita akan launching. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.